Assalamualaikum Sobat Perki semua. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Perki Sumut di segmen Cardio Class for GP. Segmen Cardio Class for GP sendiri merupakan segmen yang ditujukan kepada teman-teman sejawat dokter umum atau GP, di mana kita akan membahas materi atau topik-topik tentang penyakit kardiovaskular yang sering dijumpai dalam praktek sehari-hari teman sejawat. Di video sebelumnya sudah dibahas tentang bagaimana cara mendiagnosis gagal jantung. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Dr. Teguh Fauzan Atsari akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya masih mengenai gagal jantung, yaitu tentang bagaimana manajemen dari gagal jantung. Gagal jantung merupakan suatu sindroma klinis yang terdiri dari keluhan dan tanda klinis yang spesifik untuk gagal jantung akibat adanya gangguan struktur dan fungsi dari jantung itu sendiri yang mengakibatkan meningkatnya tekanan pengisian di jantung dan atau tidak adekuatnya cardiac output saat istirahat maupun saat aktivitas. Nah, keluhan yang spesifik untuk gagal jantung diantaranya seperti adanya dijumpai sesak nafas, ankle swelling atau bengkak di kaki, dan juga mudah lelah. Sedangkan tanda klinis yang spesifik untuk gagal jantung itu seperti adanya peningkatan TVJ atau tekanan venous jugularis, adanya rales, dan juga edema peripheral. Secara terminologi, gagal jantung dibagi beberapa bagian. Berdasarkan onset, yaitu gagal jantung akut dan gagal jantung kronis. Berdasarkan lokasi, ada gagal jantung kiri dan gagal jantung kanan. Dan berdasarkan severitas, dibagi berdasarkan NYHA class atau New York Heart Association, dan berdasarkan ejection fraction terbagi 3, yaitu heart failure with reduced ejection fraction dengan ejection fraction di bawah sama dengan 40%, dan yang kedua ada heart failure with mildly reduced ejection fraction dengan ejection fraction di antara 41 sampai 49%, dan juga heart failure with preserved ejection fraction dengan ejection fraction lebih besar sama dengan 50%. Pada heart failure with preserved ejection fraction harus disertai dengan adanya bukti gangguan struktural dan fungsi yang konsisten dengan adanya gangguan diastolik dan peningkatan tekanan pengisian di ruang jantung, seperti dijumpainya peningkatan natriuretic peptide. Ini adalah perbedaan struktur di antara ketiga jenis gagal jantung berdasarkan ejection fraction, di mana pada gagal jantung with reduced ejection fraction biasanya memiliki ruang jantung yang lebih membesar atau dilatasi dibandingkan jantung yang normal dan memiliki pompa jantung yang lebih melemah. Sedangkan pada gagal jantung dengan preserved ejection fraction memiliki ruang jantung yang tidak lebih besar dibandingkan reduced ejection fraction, tetapi memiliki dinding jantung yang lebih kaku. Dan pada pasien dengan gagal jantung mildly reduced ejection fraction biasanya di antara keduanya. Sedangkan secara fungsi dijumpai adanya peningkatan tekanan di ventrikel kiri, sehingga peningkatan tekanan ini akan diteruskan ke paru-paru, pembuluh darah, dan juga organ intraabdomen seperti liver, sehingga menimbulkan keluhan seperti sesak nafas dan juga edema. Kembali ke definisi gagal jantung di awal, gagal jantung itu terjadi akibat berkurangnya cardiac output ke seluruh tubuh. Cardiac output sendiri itu merupakan volume darah yang dikeluarkan atau dipompa oleh ventrikel dalam 1 menit dengan nilai normal itu sekitar 4-8 liter per menit. Cardiac output itu dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu heart rate atau laju detak jantung dan stroke volume atau volume sekuncup, jumlah darah yang dikeluarkan setiap ventrikel berkontraksi dengan nilai normal sekitar 50-100 ml. Stroke volume dipengaruhi oleh 3 hal, preload, afterload, dan contractility. Preload merupakan jumlah darah di dalam ventrikel pada saat akhir diastol. Sedangkan afterload adalah tekanan yang harus dihadapi ventrikel saat akan berkontraksi. Untuk meningkatkan stroke volume, maka preload dan contractility harus meningkat, sedangkan afterload harus berkurang. Secara garis besar, kenapa terjadi gagal jantung bisa akibat adanya disfungsi dari sistolik maupun disfungsi dari diastolik. Disfungsi sistolik bisa akibat adanya gangguan di kontraktilitas seperti pada penyakit jantung koroner, seperti pada infak miokard atau iskemik miokard yang transien.
yang akan menyebabkan destruksi dari miosit sehingga pompa jantung menurun. Dan bisa juga akibat chronic volume overload yang mengakibatkan dilatasi dari ruang jantung, yang dimana pada fase awal melalui mekanisme Frank-Starling stroke volume akan meningkat. Tetapi pada kondisi kronis, ruang jantung akan mengalami dilatasi sehingga kontraktilitas berkurang. Kondisi berikutnya pada kondisi dilated cardiomyopathy, di mana terdapat kelainan otot jantung yang mengakibatkan ruang jantung mengalami dilatasi sehingga pompa jantung mengalami penurunan. Disfungsi sistolik dapat juga akibat peningkatan afterload dalam waktu yang lama atau kronis, yang mengakibatkan remodeling dari jantung dan lama-kelamaan akan mengakibatkan dilatasi seperti pada kasus aortic stenosis yang berat maupun hipertensi yang tidak terkontrol. Pada disfungsi diastolik, terdapat gangguan relaksasi jantung sehingga tekanan pengisian ruang jantung akan meningkat seperti pada kondisi left ventricular hypertrophy, restrictive cardiomyopathy, myocardial fibrosis, transient myocardial ischemia, dan pericardial konstriksi atau tamponade jantung. Ini merupakan gambar hubungan sistem saraf pusat, jantung, ginjal pada mekanisme gagal jantung. Pada gagal jantung, di mana terjadi penurunan cardiac output, akan terjadi aktivasi dari baroreseptor di arcus aorta dan juga di arteri carotis, yang akan memberikan sinyal ke medula oblongata dan mengaktifkan autonomic nervous system. Seperti kita ketahui, autonomic nervous system itu ada dua, simpatis dan parasimpatis. Di mana simpatis itu bersifat kardiostimulatori yang akan meningkatkan heart rate dan kontraksi jantung, sedangkan parasimpatis bersifat kardioinhibitori yang merupakan kebalikan dari simpatis, di mana akan menurunkan heart rate, kontraksi, dan juga tekanan darah. Penurunan cardiac output akan mengaktifkan simpatis sehingga akan meningkatkan heart rate dan juga kontraktilitas. Penurunan cardiac output akan menurunkan perfusi ke ginjal, dan ginjal akan mengeluarkan atau mensekresikan renin yang akan mengaktifkan renin-angiotensin-aldosteron system. Ini adalah skema dari renin-angiotensin-aldosteron system, di mana dimulai dari sekresi renin oleh ginjal. Sekresi renin itu distimulasi oleh adanya penurunan tekanan darah, penurunan kadar sodium di makula densa ginjal, dan adanya peningkatan tonus dari simpatis. Renin akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 akan diubah oleh ACE atau angiotensin converting enzyme yang diproduksi di endotel paru dan ginjal menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 yang terbentuk memiliki berbagai macam efek terhadap sistem kardiovaskular. Seperti pada ginjal akan menyebabkan konstriksi dari arteriol dari efferent glomerulus. Pada posterior pituitary akan mensekresikan antidiuretik hormon. Pada pembuluh darah akan menyebabkan vasokonstriksi, pada hipotalamus akan menstimulasi rasa haus, dan pada adrenal cortex akan mensekresikan aldosteron. Seperti telah dijelaskan di awal, gagal jantung itu terjadi akibat adanya penurunan dari cardiac output. Penurunan cardiac output akan menstimulasi kompensasi neurohormonal oleh tubuh yang tujuannya untuk mempertahankan tekanan darah. Seperti kita ketahui, tekanan darah merupakan perkalian antara cardiac output dengan total peripheral resistance. Kompensasi neurohormonal yang terjadi diantaranya adanya peningkatan aktivitas dari simpatis yang akan meningkatkan kontraktilitas, heart rate, dan juga mengalami vasokonstriksi. Kompensasi neurohormonal yang lain adalah teraktivasinya renin-angiotensin-aldosteron system yang akan mengakibatkan vasokonstriksi baik di arteriolar maupun di vena. Vasokonstriksi di arteriolar akan meningkatkan total peripheral resistance yang akan meningkatkan tekanan darah, dan vasokonstriksi di vena akan meningkatkan preload dan pada akhirnya meningkatkan stroke volume, cardiac output, dan juga tekanan darah. Penurunan cardiac output akan merangsang kelenjar pituitary untuk mengeluarkan hormon antidiuretik yang akan meningkatkan reabsorpsi dari air, yang akan meningkatkan volume desirkulasi dan meningkatkan preload. Pada tahap awal kompensasi neurohormonal yang terjadi, itu dapat bermanfaat dalam mempertahankan cardiac output dan tekanan darah. Tetapi, jika terjadi dalam waktu yang lama atau kronis,
justru akan menyebabkan kerusakan di jantung dan menyebabkan perburukan dari gagal jantung. Ini adalah golongan obat yang dipakai dalam mengobati gagal jantung yang mengintervensi kompensasi neurohormonal yang merugikan. Aktivasi dari sistem saraf simpatis pada fase awal akan meningkatkan dari cardio output. Jika dibiarkan terus-menerus, akan mengakibatkan down-regulasi reseptor beta di miokardium, sehingga kontraksi berkurang, kebutuhan oksigen miokardium pun akan meningkat karena tingginya heart rate, dan heart rate yang tinggi itu bersifat proaritmik. Penelitian dari SWIFT trial menunjukkan bahwa aktivitas simpatis yang berlebihan merupakan prediktor tingginya mortalitas pada gagal jantung. Penggunaan beta blocker dapat menurunkan aktivitas simpatis, menurunkan heart rate, menurunkan kebutuhan oksigen miokardium, dan juga sebagai agen antiaritmik. Obat golongan lainnya seperti vasodilator dan diuretik dapat mengurangi gejala dan progresivitas gagal jantung dengan cara mengurangi preload. Obat berikutnya seperti RAS inhibitor itu digunakan untuk meniadakan efek yang merugikan akibat teraktivasinya renin-angiotensin-aldosteron system, di mana ada dua golongan, yaitu ACE inhibitor dan juga angiotensin receptor blocker. Golongan obat yang lain pada pengobatan gagal jantung seperti mineralocorticoid receptor antagonis yang secara kompetitif dengan aldosteron berikatan dengan mineralocorticoid receptor sehingga meniadakan efek dari aldosteron. Nah, selain aktivasi dari sistem saraf simpatis dan renin-angiotensin-aldosteron system pada gagal jantung, ada satu sistem lain yang memiliki peran dalam kompensasi gagal jantung, yaitu sistem natriuretic peptide system. Sistem ini teraktivasi sebagai respon akibat regangan ruang jantung akibat volume sirkulasi yang meningkat. Atrium akan mengeluarkan ANP atau A-type natriuretic peptide, ventricle mengeluarkan BNP atau B-type natriuretic peptide, dan endotel vaskular akan mengeluarkan C-type natriuretic peptide. Tujuan disekresikannya natriuretic peptide ini adalah untuk mengcounter atau melawan efek dari peningkatan volume sirkulasi dan efek negatif dari teraktivasinya sistem saraf simpatis, yaitu dengan cara meningkatkan natriuresis atau diuresis, menurunkan tekanan darah, menurunkan tonus simpatis, menurunkan kadar aldosteron, vasopresin, menurunkan kadar fibrosis, dan juga hipertrofi. Tetapi tubuh kita merespon dengan membentuk suatu enzim yang bernama neprilysin yang akan mendegradasi dari natriuretic peptide tersebut, sehingga efek bermanfaat dari natriuretic peptide akan menghilang. Ada satu golongan obat yang kerjanya menghambat neprilysin tersebut, sehingga kadar natriuretic peptide tetap tinggi dalam tubuh, yaitu angiotensin receptor neprilysin inhibitor. Ini adalah mekanisme kerja dari ARNI atau angiotensin receptor neprilysin inhibitor, di mana terdiri dari dua bahan aktif, yaitu sacubitril yang merupakan suatu neprilysin inhibitor. Sacubitril ini bertanggung jawab terhadap degradasi dari neprilysin. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, neprilysin ini akan mengakibatkan degradasi dari natriuretic peptide, sehingga kadar natriuretic peptide akan meningkat dengan terdegradasinya neprilysin ini, dan didapati efek positif dari peningkatan natriuretic peptide seperti menurunkan tekanan darah, menurunkan tonus simpatis, kadar aldosteron, menurunkan fibrosis, dan juga peningkatan diuresis. Dan bahan aktif yang kedua yaitu valsartan yang merupakan suatu ARB yang akan menghambat reseptor AT1 sehingga efek negatif yang didapat dari teraktivasinya angiotensin 2 ini ditiadakan. Obat golongan lain yang digunakan dalam pengobatan gagal jantung yaitu obat golongan penghambat sodium glucose cotransporter 2 atau SGLT2 inhibitor yang merupakan obat golongan baru yang direkomendasikan pada pasien-pasien gagal jantung. SGLT2 inhibitor bekerja di tubulus proximal glomerulus ginjal, di mana normalnya terjadi reabsorpsi air dan glukosa di tubulus proximal. SGLT2 inhibitor akan menghambat reabsorpsi dari glukosa di tubulus proximal, sehingga menyebabkan glukosuria dan juga osmotic diuresis. Pada awalnya, SGLT2 inhibitor ini merupakan obat dari diabetes. Tapi ternyata dari penelitian yang ada, SGLT2 inhibitor terbukti secara signifikan
dalam menurunkan mortalitas dan angka hospitalisasi dari pasien-pasien gagal jantung dengan atau tanpa dari diabetes. Tujuan dari pengobatan gagal jantung, yang pertama kita ingin memperbaiki keadaan klinis pasien dengan mengurangi gejala dan tanda gagal jantung seperti sesak nafas atau bengkak di ekstremitas. Berikutnya adalah dengan meningkatkan kapasitas fungsional pasien sehingga kualitas dari hidupnya dapat meningkat. Lalu menurunkan angka hospitalisasi dan mengurangi angka kematian. Seperti dijelaskan di awal, berdasarkan ejection fraction, gagal jantung itu terbagi atas 3, yaitu gagal jantung dengan reduced ejection fraction atau HFrEF, gagal jantung dengan mildly reduced ejection fraction atau MREF, dan gagal jantung dengan preserved ejection fraction atau HFpEF. Dan masing-masing itu memiliki pendekatan terapi yang berbeda-beda. Ini adalah algoritma penanganan pasien pada gagal jantung dengan reduced ejection fraction. Terapi gagal jantung dengan reduced ejection fraction itu terdiri dari kombinasi obat-obatan yang sudah lama terbukti dalam menurunkan mortalitas pada gagal jantung, seperti beta blocker dan obat-obatan baru seperti SGLT2 inhibitor, yang dinamakan dengan 4 pillars atau 4 pilar pengobatan gagal jantung dengan reduced ejection fraction, yaitu angiotensin receptor neprilysin inhibitor atau ARNI, beta blocker, MRA atau mineralocorticoid receptor antagonis, dan juga SGLT2 inhibitor seperti dapagliflozin dan empagliflozin. Pada awalnya, standar praktis pengobatan HFrEF ini adalah dengan memulai pengobatannya satu persatu dan dititrasi sampai dosis maksimum yang dapat ditoleransi oleh pasien. Kemudian ditambahkan obat yang kedua dan seterusnya. Tetapi hal ini menyebabkan lamanya pasien mendapatkan manfaat dari keempat obat tersebut. Nah, pada rekomendasi yang terbaru, keempat obat tersebut sebaiknya itu dimulai secara bersamaan dan dititrasi sampai dosis maksimum yang dapat ditoleransi oleh pasien. Ini adalah daftar obat-obatan pada pasien gagal jantung dengan reduced ejection fraction yang terbukti dapat menurunkan mortalitas dan angka hospitalisasi. Untuk SC inhibitor yang biasa kita gunakan itu captopril dan ramipril dengan dosis awal atau starting dose dari captopril itu 6,25 mg 3 kali sehari dengan target dosnya itu 50 mg 3 kali sehari. Lalu untuk ARNI ada 3 sediaan yaitu 50 mg, 100 mg, dan 200 mg. Kita mulai dosisnya dari 50 mg 2 kali sehari dengan target dosisnya itu 200 mg 2 kali sehari. Lalu MRA yang direkomendasikan itu ada eplerenone dan spironolactone. Dan SGLT2 inhibitor yang di-approve untuk pengobatan gagal jantung pada reduced ejection fraction itu ada 2, yaitu dapagliflozin dan empagliflozin dengan dosis tetap yaitu 10 mg 1 kali sehari. Sedangkan beta blocker yang digunakan dalam pengobatan gagal jantung dengan reduced ejection fraction itu ada 4, yaitu bisoprolol, carvedilol, metoprolol succinate, dan nebivolol. Dan ini obat-obatan lain yang digunakan dalam pengobatan gagal jantung dengan reduced ejection fraction seperti kandesartan, losartan, valsartan ini merupakan suatu golongan obat ARB atau angiotensin receptor blocker yang digunakan jika pasien intoleran terhadap ACE inhibitor. Dan ini ivabradin, verisi kuat, digoxin, dan hidralazin merupakan obat lini kedua dalam pengobatan gagal jantung dengan reduced ejection fraction. Pada tahun 2023 ini, ESC mengeluarkan update rekomendasi penata laksanaan gagal jantung. Pada penata laksanaan gagal jantung kronis, perubahan yang terjadi terutama pada terapi HFpEF dan MREF. Pada awalnya, tidak ada pengobatan yang secara meyakinkan dapat menurunkan mortalitas dan morbiditas pada pasien-pasien HFpEF. Pengobatan pada HFpEF itu lebih menitik beratkan pada pengobatan faktor resiko yang terdapat pada pasien HFpEF seperti hipertensi, PJK, diabetes, dan obesitas. Hanya diuretik yang mendapatkan rekomendasi kelas 1 pada terapi HFpEF berdasarkan guideline gagal jantung SC tahun 2021. Pada guideline update tahun 2023 ini berdasarkan 2 penelitian yang ada yaitu Preserve dan Deliver, SGLT2 inhibitor itu terbukti menurunkan angka hospitalisasi atau kematian. Dan SGLT2 inhibitor mendapatkan rekomendasi 1A pada tata laksana HFpEF pada guideline update tahun 2023 ini.
Begitu juga pada pasien gagal jantung dengan mildly reduced ejection fraction atau MREF, pada awalnya tidak ada penelitian yang secara substansial menurunkan angka hospitalisasi. Hanya diuretik yang mendapatkan rekomendasi kelas 1 untuk mengurangi kongesti dan gejala pada pasien gagal jantung dengan mildly reduced ejection fraction. Sedangkan obat-obatan gagal jantung lainnya seperti ACE inhibitor, ARB, beta blocker, MRA, dan ARNI itu mendapatkan rekomendasi terapi kelas 2B. Pada guideline update 2023, SGLT2 inhibitor juga terbukti menurunkan angka hospitalisasi atau kematian pada pasien-pasien MREF dan mendapatkan rekomendasi terapi kelas 1A. Nah, setelah membahas mengenai gagal jantung kronis, pembahasan kita lanjutkan ke gagal jantung akut. Per definisi, gagal jantung akut menurut ESC tahun 2021 adalah gejala dan tanda gagal jantung yang terjadi secara cepat atau terjadi secara perlahan yang mengakibatkan pasien itu mencari pengobatan yang berakhir dengan hospitalisasi atau rawat inap. Gagal jantung akut itu memiliki angka mortalitas dan tingkat hospitalisasi yang cukup tinggi. Mortalitas in hospital itu sekitar 4-10% dan mortalitas 1 tahun setelah pulang dari rumah sakit atau post discharge itu 20-30%. Klasifikasi gagal jantung akut berdasarkan riwayat itu terdiri dari 2, yaitu gagal jantung akut yang de novo atau baru pertama kali terjadi dan acute decompensated heart failure atau perburukan dari gagal jantung kronis sebelumnya. Berdasarkan tekanan darah sistolik, gagal jantung akut terbagi 3, yaitu hipertensif dengan tekanan darah sistolik lebih dari 140, normotensif dengan tekanan darah sistolik 90-140, dan yang hipotensif dengan tekanan darah sistolik kecil dari 90. Gagal jantung yang new onset atau de novo memiliki in-hospital mortality yang lebih tinggi dibandingkan ADHF. Tetapi post-discharge mortality dan angka rehospitalisasinya itu lebih rendah. Pada pasien-pasien ADHF, biasanya mengalami perburukan karena ada faktor pencetusnya. Faktor pencetus gagal jantung yang paling sering mungkin bisa kita ingat dengan mnemonic CHAMPIT, yaitu acute coronary syndrome, hipertensi emergensi, aritmia, mechanical cause. Mechanical cause ini merupakan komplikasi dari ACS seperti free wall rupture, ventricular septal rupture, ataupun akut mitral regurgitasi. Baru ada pulmonary embolism, infeksi, dan tamponade jantung. Faktor presipitan yang lain bisa berupa eksaserbasi dari asma atau COPD, anemia, tidak rutin minum obat, adanya hipotiroid atau hipertiroid, dan adanya gangguan dari ginjal. Pada guideline gagal jantung tahun 2021, ada 4 fenotype dari gagal jantung akut, sama seperti guideline gagal jantung pada tahun 2005 dan 2008. Setelah sebelumnya pada guideline gagal jantung tahun 2012 dan 2016, 4 fenotype gagal jantung akut ini tidak ditemukan. 4 fenotype ini adalah ADHF atau acute decompensated heart failure, acute pulmonary edema, isolated right ventricle failure, dan cardiogenic shock. ADHF biasanya terjadi secara perlahan karena volume overload. Berbeda dengan acute pulmonary edema yang terjadi secara cepat akibat adanya redistribusi dari cairan. Misalnya karena hipertensi emergensi. Pada isolated right ventricular failure biasanya itu terjadi akibat peningkatan tekanan di ventrikel kanan. Onsetnya dapat cepat atau perlahan dan penyebab paling sering adalah hipertensi pulmonal. Pada cardiogenic shock itu dapat terjadi secara perlahan atau cepat dan dijumpai adanya hipoperfusi sistemik yang ditandai dengan menurunnya dari cardiac output, meningkatnya tekanan pengisian di ventrikel kiri dan tekanan di atrium kiri yang direpresentasikan oleh PCWP. Ini adalah klasifikasi gagal jantung akut berdasarkan Forrester yang membagi gagal jantung akut berdasarkan profil hemodinamiknya. Yang perlu perhatikan di sini adalah ada tidaknya tanda-tanda kongesti ataupun tanda-tanda hipoperfusi. Tanda-tanda kongesti seperti ditemukannya ada Rales, ortopno, PND,
adanya peningkatan TVJ, asites, ataupun adanya hepatojugular reflux. Dan tanda-tanda hipoperfusi ditandai dengan dinginnya ekstremitas, oliguri, adanya mental confusion atau pasiennya bingung, dizziness atau pasiennya merasa pusing, ataupun tekanan nadi yang sempit. Tujuannya adalah untuk menentukan bagaimana pengobatannya. Pada pasien-pasien yang tidak dijumpai tanda-tanda hiperperfusi dan kongesti, itu masuk ke kuadran atau klasifikasi warm and dry. Sedangkan pada pasien yang memiliki tanda kongesti tetapi tidak dijumpai tanda-tanda hipoperfusi, itu masuk ke klasifikasi warm and wet. Pasien dengan tanda-tanda hipoperfusi tapi tidak memiliki tanda-tanda kongesti, cold and dry, dan pasien dengan tanda kongesti dan juga dijumpai hipoperfusi itu masuk ke klasifikasi cold and wet. Di antara keempat kelompok gagal jantung akut ini, yang paling jelek prognosisnya adalah yang cold and wet. Sekarang kita bahas bagaimana tata laksana dari gagal jantung akut. Untuk bagaimana cara mendiagnosis gagal jantung akut tidak dibahas lagi di video ini, mungkin bisa teman-teman saksikan di video yang sebelumnya. Jadi penanganan gagal jantung akut itu berdasarkan profil hemodinamik dari pasien. Pertama, kita tentukan apakah ada atau tidaknya tanda-tanda kongesti, di mana 95% pada pasien gagal jantung akut itu memiliki tanda-tanda kongesti atau wet, dan 5% itu tidak memiliki tanda kongesti atau dry. Kemudian kita tentukan status perfusi dari jaringan, ada atau tidak tanda-tanda hipoperfusi. Pada pasien-pasien dry and warm, kita hanya perlu untuk menyesuaikan terapi oral. Sedangkan pada pasien dry and cold, kita pertimbangkan untuk memberikan fluid challenge dengan memberikan 500 cc cairan kristaloid selama 20-30 menit. Jika masih ada tanda-tanda hipoperfusi, kita pertimbangkan pemberian agen inotropik. Pada pasien-pasien wet and warm, di mana terdapat kongesti tetapi perfusi bagus, jika hipertensinya yang mendominasi, maka kita berikan vasodilator dan diuretik dengan penggunaan vasodilator yang lebih agresif. Sedangkan pada pasien dengan kongesti atau volume overload yang mendominasi, bisa kita berikan diuretik atau vasodilator dengan penggunaan diuretik yang lebih agresif. Pada pasien-pasien dengan wet and cold, di mana terdapat tanda-tanda kongesti dan juga hipoperfusi, jika tekanan darah sistolik di bawah 90 mm air raksa, kita berikan agen inotropik. Jika masih hipotensi, bisa ditambahkan dengan vasopresor. Dan jika pasien sudah mencapai perfusi jaringan yang baik, dapat kita berikan diuretik. Pada pasien-pasien dengan tekanan darah sistolik lebih dari 90 mm air raksa, dapat kita berikan vasodilator dan juga diuretik jika perfusi ke jaringan sudah kembali. Jadi prinsip penanganan gagal jantung itu ada 3. Yang pertama itu kita menjaga airway dengan memberikan oksigen, lalu mengeluarkan kelebihan cairan dengan memberikan diuretik, mengoptimalkan fungsi pompa jantung dengan memberikan inotropik, tambah vasopresor, dan juga venodilator. Pada airway, oksigen diberikan jika saturasi di bawah 90% atau tekanan parsial oksigen itu di bawah 60 mm air raksa untuk mengatasi hipoksemia. Dan dapat kita lakukan intubasi pada pasien-pasien yang terjadi gagal nafas. Dan ventilasi tekanan positif dapat kita pertimbangkan pada pasien dengan distres nafas untuk mengurangi kemungkinan dilakukannya intubasi endotrakeal dengan rekomendasi terapi itu 2A. Pemberian diuretik itu direkomendasikan pada semua pasien gagal jantung yang mengalami overload cairan. Diuretik yang biasa digunakan adalah loop diuretik, yaitu furosemid. Jika dengan peningkatan dosis furosemid respon diuresis masih kurang adekuat, dapat kita kombinasikan dengan pemberian thiazid atau HCT dengan rekomendasi 2A. Ini adalah cara penggunaan diuretik pada pasien-pasien gagal jantung akut. Jika sebelumnya pasien menggunakan diuretik oral, dosis diuretik IV yang dapat diberikan itu 1-2 kali dosis oralnya. Misalnya, pasien menggunakan furosemid oral 40 mg 1 kali sehari.
Dosis furosemid IV dapat kita berikan sampai dengan 80 mg. Jika sebelumnya pasien belum pernah mendapatkan dosis furosemid oral, dosis yang diberikan itu 20 sampai 40 mg IV. Dosis diuretik itu dikatakan adekuat jika setelah 2 jam produksi sodium urin itu lebih sama dengan 50 sampai 70 mili ekuivalen per liter. Dan urin output setelah 6 jam itu lebih besar sama dengan 100 sampai 150 ml per jam. Urinary spot sodium ini merupakan salah satu biomarker respon diuretik pada pasien-pasien gagal jantung akut dengan memeriksa seberapa banyak kadar sodium di dalam urin. Jika respon adekuat, kita ulangi dosis yang sama tiap 12 jam. Tapi jika tidak adekuat, gandakan dosis sampai dosis maksimum yaitu 600 mg per 24 jam. Terapi berikutnya adalah vasodilator, diberikan pada pasien gagal jantung akut dengan tekanan darah sistolik lebih besar dari 110 mm Eraksa yang tujuannya untuk mengurangi gejala dan kongesti dengan rekomendasi 2B. Vasodilator yang dapat diberikan yaitu nitrogliserin, isosorbit dinitrat, dan juga nitroprusid. Nah, yang biasa diberikan yaitu NTG atau nitrogliserin dan juga ISDN atau isosorbit dinitrat. Pada pemberian nitroprusid harus hati-hati karena memiliki resiko toksisitas cyanida sehingga harus dimonitor penggunaannya. Pada pasien yang memiliki gangguan hemodinamik dapat diberikan agen inotropik dan vasopresor. Inotropik dapat diberikan pada pasien dengan tekanan darah sistolik di bawah 90 mm Eraksa dengan adanya tanda-tanda hipoperfusi yang tidak respon dengan fluid challenge. Dan penggunaan inotropik itu tidak direkomendasikan untuk diberikan secara rutin, terkecuali pada pasien yang mengalami hipotensi yang simptomatis dan adanya tanda hipoperfusi. Vasopresor itu dapat dipertimbangkan pada pasien shock kardiogenik dengan pilihan utamanya adalah norepinephrine. Ini adalah daftar inotrop dan vasopresor beserta dosis pemberian yang biasa digunakan dalam penata laksanaan gagal jantung akut. Sekian pembahasan kita tentang manajemen gagal jantung kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bisa membantu dalam penanganan pasien-pasien gagal jantung dalam praktik sehari-hari. Terima kasih banyak telah menonton video kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Tetap nantikan video-video edukasi Cardio Class for GP atau video lainnya di channel Perki Sumut. Terima kasih.